kembali lagi beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita hari ini dengan mengangkat pujian Ayo Ayo Cepatlah. Masih tetap berdiri, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah merasakan kesulitan atau kesusahan? Wah, pernah ya? Kalau kakak Alvani pernah tidak merasakan kesulitan atau kesusahan? Pernah. Boleh berikan contoh kesulitan apa yang kakak Alvani rasakan? Sulit belajar. Wow, sulit belajar. Bagaimana adik-adik? Adik-adik pernah merasakan? Wah, pasti pernah ya. Nah, ketika kita merasakan kesulitan bahkan kesusahan, pasti kita meminta tolong. Kita meminta tolong kepada orang di sekitar kita meminta tolong kepada teman, keluarga, terutama kepada Tuhan, dan mereka pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik, firman Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mari kita buka Alkitab bersama-sama pada Mazmur 18 ayat yang ke-7. Kita buka Alkitab pada Mazmur 18 ayat yang ke-7. Kakak akan membaca yang pertama dan ayat yang masuk ke dalam, adik-adik yang akan membacanya. Firman Tuhan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya, teriakku minta tolong kepadanya sampai kepadanya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mengangkat pujian Aku Anakmu. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati kami yang akan mendengarkan,
Biarlah kami mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami pahami, bahkan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah masih ingat ketika bangsa Israel berjanji untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk tetap setia kepada Tuhan? Janji itu mereka sampaikan melalui Bapak Yosua ketika Bapak Yosua sudah tua. Bahkan bangsa Israel juga bersukacita adik-adik. Mengapa? Karena mereka sudah memasuki tanah Kanaan. Bahkan mereka sudah tinggal di tanah Kanaan. Tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka di bawah pimpinan Bapak Yosua. Tapi adik-adik, setelah Bapak Yosua mati, bangsa Israel sudah mulai meninggalkan Tuhan dan melakukan yang jahat. Mereka sudah melupakan janji mereka kepada Tuhan. Hal itu membuat hati Tuhan sedih dan menghukum mereka semua. Tuhan mendatangkan Eglon, Raja Moab, yang bekerja sama bersama dengan Bani Amon dan Bani Amalek. Mereka semua menaklukkan dan menjajah bangsa Israel selama 18 tahun lamanya. Wah, adik-adik, lama sekali bangsa Israel menderita. Bangsa Israel sangat tertekan. Sampai akhirnya bangsa Israel berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Tuhan, tolonglah kami. Bebaskanlah kami dari Raja Moab yang kejam ini. Tuhan mengasihi bangsa Israel adik-adik. Dengan sepenuh hati mereka berseru kepada Tuhan, dan dengan penuh penyesalan mereka semua mengakui kesalahan mereka. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang pengampun. Meskipun bangsa Israel pernah berdosa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Akhirnya Tuhan mengirim seorang penyelamat kepada bangsa Israel, yaitu Ehud, anak Gera orang Benyamin. Setelah itu, Ehud kemudian membuat sebuah pedang adik-adik dan menyimpannya di dalam pakaiannya. Ehud bersama dengan beberapa orang Israel pergi memberikan persembahan kepada Raja Eglon. Setelah selesai memberikan persembahan, Ehud menyuruh beberapa orang itu untuk pulang. Dan Ehud kembali kepada raja dengan mengatakan, "Saya mempunyai pesan rahasia untuk raja." Akhirnya, raja menyuruh prajurit-prajuritnya untuk keluar. Dan setelah itu adik-adik, Ehud pun mendekat kepada raja, dan seketika itu juga Ehud mengambil pedang yang ada di dalam pakaiannya dan menikam membunuh Raja Eglon itu sampai mati. Wah, adik-adik, Ehud pun lari melalui pintu belakang sehingga ia tidak ditangkap oleh prajurit-prajuritnya. Wah, adik-adik, Ehud pun kemudian lari ke atas pegunungan Efraim dan meniup sangkakala, dan semua orang Israel turun untuk mengalahkan orang Moab. Nah, adik-adik tahu ada sekitar 10.000 orang Moab dikalahkan pada saat itu. Sampai akhirnya bangsa Israel boleh hidup aman selama 80 tahun. Wah, adik-adik, luar biasa sekali pengasihan Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan mendengarkan seruan orang Israel, dan Tuhan juga bisa menyelamatkan orang Israel dari tekanan Raja Moab. Nah, begitu pun dengan kita adik-adik. Kita ini adalah manusia berdosa, tetapi ketika kita sungguh-sungguh datang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Untuk itu, adik-adik jangan lupa untuk terus meminta pertolongan kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan pasti kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Amin firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kita dengarkan terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 3
ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-30. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 12 sampai ayat 30. Mari kita lihat ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud anak Gera orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Amin firman Tuhan. Judul cerita kita, Tuhan penolongku. Adik-adik, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan, tetapi sebelum itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua dari Mazmur 50 ayat yang ke-23. Firman Tuhan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin firman Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulang sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Semuanya kembali ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan sudah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami melalui persembahan. Berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai dalam pelayanan firman-Mu di sekolah minggu di Jemaat Karambe. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semua yang boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami selalu kesehatan. Kami yang masih kecil, Tuhan Yesus berkati kami dalam masa pertumbuhan kami, dalam masa permainan kami. Dan kami yang sudah sekolah, Tuhan Yesus berkati kami di dalam masa sekolah kami, masa belajar kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, berikan selalu kesehatan kepada mereka, kekuatan, kesabaran dalam mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Begitupun dengan kakak-kakak pelayan kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati agar mereka tetap setia mendampingi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus selalu berkati kami sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Firman Tuhan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Amin firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, Yesus itulah satu-satunya.
penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi. Ku mau beraka.